Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ayah bunda, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita sampai ya sekitar 20 menitan mungkin ya, sampai di SMPTQ Al-Hidayah Bogor. Dan alhamdulillah saat ini saya berada di ruang tamu kantor SMPTQ Al-Hidayah Bogor, khususnya kantor dari kepala sekolah. Dan di samping kanan saya ada Ustadz Reno Saputra. Reno Saputra ya? Reno Saputra. Assalamualaikum. Ustadz Reno Saputra SUD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMPTQ Al-Hidayah. Kita mau ngobrol-ngobrol, menggali lebih dalam tentang SMPTQ Al-Hidayah Bogor ini. Ustaz sehat ya? Ustaz, alhamdulillah. Hari ini kelihatannya semangat cerah nih. Harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Oh, luar biasa nih. Ini motivasi dari kepala sekolah SMP Al-Hidayah ini, harus selalu semangat. Memang begitu ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah atas atau terhadap apa-apa yang bermanfaat. Betul. Untuk kita ya, Ustaz Reno ya. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz Reno. Ini SMPTQ Al-Hidayah. Kalau ngelihat dari ininya kan orang pengen tahu pastinya dong SMPTQ Al-Hidayah. Yang pertama, SMPTQ Al-Hidayah ini sekolahnya full day atau pondok dan untuk putra-putri atau bagaimana, Ustaz Reno? Ya, baik, bismillah. Ya, untuk SMPTQ Al-Hidayah Boarding School ini, alhamdulillah kita memang khususkan untuk putra pertama. Putra. Selain khusus untuk putra, kita khusus SMP. SMP. Kemudian selain khusus putra dan SMP, kita khusus boarding alias mondok. Ya, tentunya hal ini sangat mendukung sekali untuk mencapai visi misi sekolah. Dan alhamdulillah semua santri mencapai target-target lulusan yang sudah kita tetapkan. Oke, mondok. Berarti kalau mondok kalau ada siswa atau calon siswa yang pengen full day, masih ada kemungkinan bisa atau nggak bisa, Ustaz Reno? Kalau untuk full day, secara aturan kita nggak bisa. Tapi bisa, alhamdulillah yayasan kita kan punya lembaga-lembaga yang sifatnya full day. Paling nanti ketika ada yang berkunjung dan menanyakan full day, paling nanti kita akan diarahkan ke sekolah lain. Ke sekolah yang memang konsepnya full day. Full day, tapi masih di satu yayasan dengan SMP Al-Hidayah gitu. Betul, ya. Ustaz. Masya Allah, ini Ustaz Reno luar biasa. Peduli juga dengan calon siswa yang mau full day gitu ya. Betul. Jadi walaupun di sini memang tidak menerima sekolah yang mau full day, yang bolak-balik pulang pergi ke rumah ke sekolah, tapi beliau akan selalu mengarahkan ke sekolah yang insya Allah terbaik ya, di sekolah full day yang konsepnya dan visi misinya insya Allah sama, tidak berbeda. Baik, Ustaz Reno, tadi ngomong-ngomong visi misi, Ustaz Reno kan menyebutkan atau visi daripada SMP Al-Hidayah tadi menyinggung visi. Nah, kalau visi dari SMPTQ Al-Hidayah ini atau visi dan misinya itu apa, Ustaz Reno ya? Mungkin bisa disampaikan. Ya, SMPTQ Al-Hidayah Boarding School ini memiliki visi yang sangat mulia, Ustaz ya. Yaitu kami memiliki visi untuk menjadikan SMPTQ Al-Hidayah yang siswanya itu cerdas, berkeadaban dan robbani gitu ya. Robbani sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Artinya di sana nanti ada turunan-turunannya dalam bentuk misi, diantaranya adalah menjadikan siswa-siswa yang memang cerdas, artinya tidak tertinggal dalam hal akademiknya, ya termasuk non akademik juga, Ustaz. Karena memang kita banyak sekali kegiatan-kegiatan non akademik, termasuk eskul penunjang pembelajaran santri di sini, gitu ya. Dan tentunya generasi robbani yang berkeadaban ini adalah menjadi tujuan utama kita. Bahkan dilengkapi dengan moto SMPTQ Al-Hidayah, yaitu bil ilmi wal ahlaki tartakil umam. Dengan ilmu dan akhlak umat akan jaya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi SMPTQ Al-Hidayah itu punya visi mencerdaskan anak-anak ya. Iya, betul. Mencerdaskan para santri atau siswa dengan kurikulum kediknasannya gitu. Betul. Kan, dan bahkan ada eskul yang mendukung. Betul. Ya. Nanti kita akan tanya eskulnya apa saja. Kemudian berkeadaban dan robbani. Betul. Ini robbani artinya menjadikan siswa itu sesuai
dengan apa yang Allah harapkan, yaitu mereka akan hidup kelak gitu kan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan tuntunan syariat Islam gitu kan, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, terus kemudian berkeadaban tentunya di SMP TK Al-Hidayah ini pasti ya diterapkan adab-adab Islami gitu ya. Yang ini pun sesuai dengan fitrah sebenarnya ya. Adab-adab Islam itu Masya Allah, ajaran Islam, adab-adab dari A sampai Z-nya itu sesuai dengan fitrah manusia gitu. Dan itulah hebatnya ajaran Islam atau syariat Islam ya. Baik, Saudara, ini kita sebelum nanti kita tanyakan ekskul dan lain-lain gitu ya. Saya mau menanyakan untuk PMB, penerimaan murid baru ini sederhana ya. Ini kebetulan kita kan sudah masuk di awal tahun 25-26 sorry ya, 25-26 Juli kemarin, sekarang posisi di September. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu udah mulai buka nih ya penerimaan murid baru untuk tahun 26-27. Nah, apakah SMP TK Al-Hidayah ini juga sudah mulai buka, Ustaz Reno? Betul, mungkin, Ustaz. Ya, Alhamdulillah untuk PMB ya, penerimaan murid baru. Kalau dulu disebut dengan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ya, walaupun ini sebenarnya istilah saja sama aja ya. Yang intinya, Alhamdulillah SMP TK Al-Hidayah Boarding School ini terhitung bulan ini, Ustaz, kita sudah nyatakan opening. Jadi dan alhamdulillah beberapa orang tua, calon calon santri sudah berkunjung ke SMP TK Al-Hidayah. Bahkan sudah ada beberapa yang sudah mendaftar gitu. Bahkan nggak hanya mendaftar, sudah ada yang satu orang sudah ada yang daftar ulang. Ya, artinya udah bayar DP ya? Bayar. Artinya mereka menunjukkan antusiasmenya ya untuk mendidik putranya di SMP Al-Hidayah ini. Sudah buka PMB. Sudah dibuka, alhamdulillah. Kabar gembira nih. Ya, tentunya kami buka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada Bapak Ibu, ya kepada Bapak Ibu yang sedang mencari pondok ya untuk putra-putranya. Iya, gitu. Ibarat orang jualan ya, baik online ataupun offline, bahkan datang sekedar lihat-lihat dan nanya-nanya juga sangat open boleh, ya, sangat boleh. Bahkan disambut dengan sangat terbuka. Ya, ini Saudara, senang sekali kalau ada yang datang walaupun sekedar lihat-lihat. Dan kebetulan memang posisi SMP TK Al-Hidayah ini lokasinya itu dekat dengan berbagai tempat wisata ya. Betul. Dan di atas ketinggian yang artinya memang sejuk gitu ya, Saudara, bisa di. Ya, ini salah satu keistimewaan Al-Hidayah, Ustaz. Wah, ya. Di mana lokasi kami ini dekat dengan kawasan wisata, di antaranya kawasan wisata pegunungan, ada Curug Nangka. Curug Nangka ini menjadi tempat yang memang kita sering adakan kegiatan di sana bersama para santri. Kemudian karena memang posisi kita itu dekat dengan pegunungan, ya udah otomatis untuk iklim itu cuaca udah sejuk, adem. Ya, kalau ibaratkan orang-orang mau macet-macetan ke puncak, sebenarnya kalau mau ke sini saja udah merasakan sensasi puncaknya begitu. Puncaknya Bogor sebelah mana ini? Ke puncak untuk merasakan sejuknya gunung gitu. Betul, tapi memang benar ini udah mulai siang pun kita masih merasa sejuk gitu ya. Ini di di SMP TK Al-Hidayah itu memang ya teman-teman sejuk gitu ya. Nanti bisa ini belum pakai kipas, nggak pakai apa. AC juga nggak pakai karena memang udah dingin gitu kan. Gitu. Dan yang ada malah bisa-bisa pakai selimut gitu. Ini sangat sejuk. Dan tadi dekat tempat wisata, dan kalau mau ke atas sedikit ada ini, bahkan ini dekat banget Highland gitu ya. Nah, nanti kalau orang Bogor insya Allah nggak ada yang nggak tahu Curug Nangka gitu ya. Jadi kalau mau ke arah SMP TK Al-Hidayah ya tanya aja ke arah Curug Nangka. Itu sudah dekat. Kalau di sana ada perapatan, Al-Hidayah ke kanan sedikit, ini Curug Nangka ke kiri gitu kan, perapatan gitu ya. Curug Nangka ke kiri agak sedikit jauh. Ini Al-Hidayah dekat banget dengan perapatan Curug Nangka ini ya. Dekat banget, ke kanan ada Highland. Udah pokoknya gampang ya. Gampang kalau sudah sekali, 2 kali, insya Allah gampang sekali untuk sampai ke SMP TK Al-Hidayah. Ustaz Reno, kembali ke PMB. Betul, Ustaz.
Ya, tadi kan laki-laki kemudian udah buka gitu ya. Kalau bukan persyaratan, mungkin kalau persyaratan saya rasa masing-masing sekolah itu akan sama ya. Kayak misalkan ada foto, ada ijazah gitu kan, ada lain-lain gitu ya. Karena itu wajib di pemerintah pun sebagai pendaftaran ke Dapodik itu ya wajib. Nah, ini masalahnya adalah biaya, Ustaz Reno. Apakah biaya di SMPTQ Al-Hidayah ini terjangkau ya dengan kualitas yang tentunya pasti bagus ya. Apakah ini ternyata wah mahal banget Ustaz, kita nggak sanggup dong gitu kan. Ustaz Reno, sampaikan. Ya, baik, bismillah. Nah, terkait dengan pembiayaan di SMPTQ Al-Hidayah, sebelum saya sebutkan berapa nominalnya, yang pasti kami komitmen ya. Kami berkomitmen bahwasanya SMPTQ Al-Hidayah Boarding School ini adalah lembaga yang murni ya, sebagai lembaga dakwah yang melalui dakwah pendidikan. Artinya tidak ada unsur komersial di situ. Sehingga nominal yang kita tetapkan itu berdasarkan kebutuhan kita saja. Dan untuk biaya masuk insya Allah sangat terjangkau, Ustaz. Sangat terjangkau. Berapa tuh? Kalau mungkin tetangga kita di atas 20 juta, kita cukup 10 jutaan saja. Masya Allah. Ya, hanya dengan 10.450.000 sudah bisa memondokkan putranya di SMPTQ Al-Hidayah. 1,4 ya? Ya, 10 juta, sorry, 450.000. Gitu. Luar biasa. Bukan 14 juta, bukan. Iya, betul. 10 jutaan gitu kan. Kalau di boarding pondok-pondok yang lain bisa sampai 15. 15 itu sebenarnya sudah masih termasuk murah ya. Apalagi 10 juta nih, gitu kan. Dan tadi Ustaz Reno menyampaikan bahwa memang tujuan berdirinya pondok SMPTQ Al-Hidayah ini memang tujuan utamanya adalah untuk dakwah. Betul, Ustaz. Ya, pembinaan tarbiyah untuk siswa-siswa atau putra-putra kaum muslimin ya, untuk tadi ya menjadi anak-anak atau generasi yang robbani gitu ya. Generasi yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan syariat Islam. Jadi memang tujuannya bukan komersil, sehingga ketika menetapkan harga itu pun memang tidak untuk komersil. Betul. Gitu ya. Sehingga dan terbukti dari nominalnya pun nggak genep 10 juta, 11 juta. Nominalnya adalah 10.450.000. Ini menunjukkan nominal yang kita tetapkan ya berdasarkan kebutuhan. Oh, Masya Allah. Iya, artinya supaya sekolah tetap berjalan memang harus ada biaya sebenarnya ya. Nggak bisa enggak. Dan itu sudah dimaklum di semuanya. Itu pun sebenarnya kembali kepada untuk pembiayaan siswa gitu ya. Contohnya misalnya ada asrama, kan ada lemarinya, ada ranjangnya gitu ya. Kemudian ada kebutuhan airnya, ada kebutuhan listriknya, ada kelas belajar dan sebagainya. Ini untuk siswa kembali. Ada makan gitu kan? Ada makan, bahkan laundry juga laundry termasuknya. Jadi biaya-biaya itu kembali untuk siswa dan kembali untuk operasional sekolah itu sendiri supaya tetap eksis sehingga bermanfaat untuk umat gitu ya. Bermanfaat untuk umat dan untuk Islam, untuk agama Islam. Oke, setelah tadi ngomong-ngomong soal makan, laundry gitu ya. Ini kan ada kaitannya dengan termasuk kegiatan anak-anak ya, SPP berarti ya. Betul. Nah, kalau uang pendaftar, bukan pendaftaran, uang pangkal atau uang bangunan dan lain-lain itu kan 10 jutaan. Betul, Ustaz. Ya. Kalau SPP bulanannya, Ustaz Reno, nah, berapa? kalau untuk SPP-nya itu kita nominalkan sebesar 1.750.000. 1,7 juta 750.000. Ya, oke. Biaya itu sebenarnya sangat terjangkau, Ustaz, karena memang di sana kita fasilitasi makan 3 kali sehari dengan menu yang spesial tentunya. Bagus lah ya. Menu yang spesial, menyehatkan gitu kan. Kemudian yang kedua memfasilitasi laundry. Laundry untuk putra-putranya agar mereka benar-benar fokus untuk belajar. Oh, ya, jadi nggak harus nyuci-nyuci gitu ya? Nggak perlu. Kalau hari libur itu nggak rame-rame. Beberapa diantaranya adalah kalau pakaian dalam. Iya, itu wajar lah ya. Kalau itu wajar gitu. Iya. Karena memang bukan berarti laundry tidak mampu. Cuma karena memang kalau pakaian dalam ini kadang suka tertukar, suka hilang. Oh iya, sulit gitu. Iya, betul. Jadi memang menghindari itu. Untuk pakaian dalam dicuci siswa masing-masing. Selain tapi itu emang bagian dari pendidikan kemandirian juga ya. Betul. Gitu. Jadi tidak
semuanya di laundry. Iya, Tapi jadi secara umum semua pakainya kita laundry. laundry. Jadi kalau laundry berarti udah terima beres dong ya? Terima beres. Nggak ada nyuci, nggak ada setrika gitu kan? Nggak Tapi ada sudah rapi, ngangkatin, udah wangi. iya, nggak ada. Tinggal pakai. Weh, hujan, ngangkatin jemuran. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi hari libur santri pada ke kali pada nyuci nggak ada. Iya. Kalau air di sini Alhamdulillah, Sat. Kalau untuk Bagus. air jernih sekali. jernih. Nah, untuk air ini ada 2 sumber ya. Iya. Ada dari sumur, ada lagi dari gunung. Gunung. Dan air dari gunung ini yang spesial nih. Jadi kita mandi di Al Hidayah ini udah kayak mandi di gunung. Dingin karena ya? airnya dingin. Dan itu bersih jernih gitu ya. Bersih, jernih. Luar biasa. Bahkan dari air yang memang jernih, kualitasnya bagus, akhirnya kita siapkan depot air. Ya, di mana siswa-siswa kita kalau mau minum, kita sudah sediakan mesin penyaringnya. Oh, jadi Mesin udah tinggal penyaringnya. minum kita Tinggal istilahnya. minum saja. Oke, Ustaz Reno luar biasa. 1,7 SPP itu sudah lengkap semuanya. Kalau saya perhatikan di sekolah-sekolah lain itu ada yang minimal 1,9 Ustaz Reno. Betul, Ustaz. Ini 1,7 ini berarti lebih murah nih ayah bunda dan sahabat semuanya ya. Luar biasa. Dan kalau kualitas pondok ini pasti karena nyaman dan ini apa namanya tempatnya asli enak, anak-anak pada betah pasti ya. Alhamdulillah, Ustaz. Betah semuanya, nggak ada yang cerik. Nggak ada. Pengen Walaupun pulang. awal-awal mungkin ada saja 1-2. Nah, ini menjadi keistimewaan Al Hidayah juga, Ustaz. Di mana kami itu punya konsep pembinaan, pengawalan terhadap santri itu melalui pendekatan personal. Iya. Di mana ustadz-ustadznya itu harus mengerti, harus memahami karakter setiap santri. Karena memang background santri ketika masuk di pesantren ini kan beda-beda, Ustadz ya. Apalagi yang mungkin latar belakangnya mungkin lebih manja sama orang tuanya. Nah, ini kita punya strategi gimana caranya supaya anaknya itu betah di Al Hidayah melalui pendekatan personal. Jadi, Alhamdulillah. Ya, musyrif atau ustadz ini seolah-olah jadi orang tua kedua ya. Betul, Ustaz. Bagi santri ini sehingga mereka nyaman. Dan ternyata benar ya. Tidak ada santri yang insya Allah tidak betah gitu ya. Betul, Luar insya biasa. Allah, insya Allah. Oke, Ustadz Reno, mungkin Ustadz Reno kalau prestasi dari anak-anak ya, misalkan ini kan tahfidz Al-Quran juga ya pasti, tahfidz Al-Quran dan belajar yang lainnya. Ini mungkin untuk tahfidz rata-rata berapa yang mereka sudah hafal? Kalau sudah standar, untuk ya? tahfidz Al-Quran, kita memang targetnya bukan 10 juz, sebab memang kita sekolah yang dipadukan dengan kurikulum dinas. Ya, jadi ada kurikulum mahad dan juga ada kurikulum dinas. Dinas ya. Sehingga setelah kita hitung-hitung JP-nya, jumlah JP atau SKS tersebut, kita bisa tentukan target lulusan di Al Hidayah ini sebanyak 10 juz. 10 juz. Dan alhamdulillah kalau berbicara keberhasilan target, capaian target ini, itu bisa dikatakan sekitar 80%-nya. Dapat. 80% insya Allah santri kami hafal 10 juz. Bahkan kalau berbicara banyak gitu, banyak sekali yang di atas 10 juz. Lebih. Gitu. Jadi bahkan santri sekarang ada yang kelas 9 yang belum lulus itu sudah punya hafalan 18 juz. 18 juz. Oke, ada yang melebihi berarti ya, walaupun mungkin ada yang nggak mencapai. Paling yang nggak mencapai itu mereka rata-rata berapa juz? Mungkin ada 8 juz. Kalau yang nggak mencapai 10-nya kurang sedikit. Kita tetapkan ini juga target minimal menjadi syarat kelulusan, yaitu minimal sekali 6 juz. Oh, 6 juz. Tapi alhamdulillah kelas 9 sekarang yang memang dia hanya tinggal beberapa bulan lulus ke depan kan, sekitar 1 semesteran lagi, itu sudah melampaui syarat kelulusan. Artinya sudah di atas 6 juz semua. Iya, kalau SMP di Kemenag itu kan standarnya 3 juz kalau nggak salah, ini maksimal ya. Betul. Jadi kalau 6 juz ini sudah melampaui jauh, apalagi 10 juz. Nah, berarti luar biasa nih ayah bunda. Dengan perpaduan antara Diknas dan Dinia keagamaan, termasuk tahfidz di dalamnya, ini masih bisa 10 juz. Kebanyakan mayoritas gitu ya. Dan yang sedikit, itu pun sudah melebihi target atau standar dari Kemenag ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi tetap kualitas dari SMP TQ Al Hidayah ini luar biasa. Dan istimewanya terkait dengan program tahfidz,
Iya. Kalau tahfiz ini kan identik dengan menghafal Al-Quran saja ya. Iya. Tapi di sini di Al-Hidayah kita tetapkan program namanya Khatmul Quran. Ya mungkin kalau di luar orang khatam Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan saja gitu kan. Masya Allah. Kalau Ya. di sini kita terapkan program One Day One Juz. One Day One Juz, sehingga anak-anak itu setiap 1 bulan mereka khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran Itu target pasti kita itu ya, gitu. targetnya. Karena memang mereka bukan hanya diminta untuk menghafal, tapi mereka harus Mengkhatam diminta juga. untuk berinteraksi secara rutin bersama Al-Quran Al-Quran. melalui program Iya. khatam Al-Quran. Jadi benar-benar akrab, bukan hanya menghafal, khotamnya pun terus Betul, ya. Ustaz. Jadi walaupun belum dihafal, dikhotam terus. Iya, betul. Dan setiap bulan itu khotam 30 juz ya. Iya. Terus menerus, ini insya Allah dengan begitu menghafalnya menjadi lebih mudah, ya, lebih ringan. Oke, Ustaz Reno, terakhir, harapan Ustaz Reno kepada ayah bunda atau anak-anak yang akan lulus SD ini Ya, untuk baik. SMP TQ Al-Hidayah. Ya. Ya, baik kepada Bapak Ibu, siapapun yang menyaksikan video ini, kami sangat menanti kedatangan Bapak Ibu di Al-Hidayah. Silakan berkunjung meskipun hanya bertanya-tanya atau melihat lokasi dan lain sebagainya begitu. Yang pasti kami yakinkan bahwasannya SMP TQ Al-Hidayah ini siap untuk mendidik remaja-remaja Muslim dengan adab dan akhlak Islami yang kemudian memandirikan mereka dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ragu, biasanya yang paling dikhawatirkan Bapak Ibu kan masalah terkait dengan terjadinya kekerasan, bullying dan lain sebagainya. Sebab di SMP TQ Al-Hidayah ini menerapkan pembinaan melalui pendekatan personal, sehingga semua siswa itu terpantau dengan baik, semua siswa itu dilatih dalam hal pengontrolan emosi, kemudian dilatih dalam hal sosial dan lain sebagainya, sehingga semua siswa di sini merasa nyaman dan fokus dalam meniti dalam belajar ilmu. Tidak ada pembulian, hampir ada nggak pernah terjadi ya. Insya Karena Allah, memang Ustaz. kontrolnya bagus gitu. Ya, betul. Oke, jadi ayah bunda itu harapan Ustaz Reno untuk hadir, silakan ya, terbuka untuk survei, baik langsung online pun bisa ya. Boleh, Mungkin bisa di medsosnya, di Facebook, di YouTube, kemudian di Instagram. Ya, betul, apa Ustaz. ininya, Ustaz? Kalau untuk di YouTube sama di website, kita ada namanya Sekolah Al-Hidayah. Sekolah Ya, di Al-Hidayah. YouTube Sekolah Al-Hidayah, di websitenya juga sekolahalhidayah.com. Dan Adapun medsosnya kita tersedia ada Instagram, TikTok dan juga Facebook. Ya, itu dengan nama SMP IT Al-Hidayah. SMP IT Al-Hidayah. Pokoknya kalau Al-Hidayah Bogor, insya Allah dapat ya. Salah satu akunnya mungkin yang terlihat di HP kita, SMP Al-Hidayah Bogor dapat ya. Walaupun kalau di website sama YouTube itu ada bersamaan dengan yang SDIT-nya ya. Betul. Jadi nanti ayah bunda jangan buru-buru, karena memang ada SDIT-nya Ada gitu ya. SDIT-nya. Tapi terpisah tempat gitu ya. Dan ada SMP-nya. SMP-nya di sini, SDIT-nya di Cibinong. Dan postingan itu di website dan di YouTube biasanya berbarengan ya, bergantian gitu. Oke, terima kasih Ustaz Reno, ini berbincang-bincang cukup lama. Syukran, Mohon maaf atas Jazakallah khair. waktunya yang sudah tersita, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk informasi ayah bunda dan kaum muslimin secara umum. Silahkan SMP TQ Al-Hidayah sudah membuka penerimaan murid baru untuk tahun 2026-2027, sehingga ayah bunda bisa mungkin sekedar survei gitu ya, dan barangkali cocok, alhamdulillah bisa hadir di SMP TQ Al-Hidayah di Curug Nangka Bogor. Nanti nomor WA yang bisa dihubungin ya, nanti saya catatkan di bagian bawah keterangannya, bisa langsung dihubungin ke nomor WA PMB-nya ya. Betul, Ustaz. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mengikuti channel-channel kami. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.